Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba mengulas perbaikan mobil Ford Ranger. Ford Ranger ini kasusnya adalah air radiator cepat habis bila dipakai. Karena kemarin dipakai oleh ownernya itu kehabisan air. Dipakai tiba-tiba mobilnya itu low power, kemudian macet. Nah, setelah macet itu didiamkan beberapa saat, ternyata airnya itu habis. Setelah diisi air bisa jalan lagi, dan ternyata kemarin itu dibawa ke bengkel saya, kompresinya itu sudah bocor teman-teman. Jadi selain bocor ke blok, ke water jacket, sehingga kompresnya itu tembus sampai ke radiator. Juga perkiraan ini ring shakernya sudah macet juga karena asap dari buangan mesin itu sangat luar biasa, enggak seperti mesin-mesin pada umumnya. Kalau mesin normal itu ventilasi mesin itu walaupun keluar asap itu pasti tipis, tapi ini asapnya tebal teman-teman. Jadi setelah saya menganalisa, melihat pertama kali mesin ini dihidupkan, saya sudah langsung menduga-duga bahwa ini ada kemacetan dalam ring shaker dan shakernya. Mungkin bisa juga ini baret. Untuk memastikan, mari kita coba teman-teman, kita bongkar mesinnya, dan selanjutnya sampai perbaikannya sampai selesai nanti akan kita kupas di video ini. Selamat menyaksikan. Ford Ranger barusan kehabisan air radiator. Nih, overhead. Kalau mesinnya ini masih mudah dihidupkan teman-teman, jadi nggak gitu bermasalah, mesin mudah hidup. Tetapi buangan hawanya ini, ventilasi mesinnya seperti ini. Kalau mesin normal itu ngobosnya tidak seperti ini. Kalau asap banyak seperti ini perkirakan ini macet, bersekelnya macet. Nah, kemarin itu setelah saya buka senderkopnya dan saya raba-raba, ternyata itu ada keretakan di blok silinder nomor 2 kalau salah kemarin, nomor 2 ya. Jadi ini perlu diturunkan langsung tanpa basa-basi, ini diturunkan. Dan kita akan melakukan overhaul. Kita bongkar dan akan kita teliti secara keseluruhan apakah yang rusak, apakah motor-motornya juga rusak, shakernya gimana, nanti akan kita bongkar langsung. Nah, ini setelah kita bongkar, ini telah ketahuan ternyata shakernya macet, baret-baret seperti ini, baret-baret seperti ini. Yang ini yang menyebabkan kompresi ngobos, dan yang ini adalah blok silinder nomor 2 ini retak teman-teman. Ini yang menyebabkan kompresi masuk ke jalur air, ini retak. Yang bagian inilah yang shaker macet tadi, yang bagian ini, dan ini juga retak seperti ini, baret juga. Dan ini nanti disok salah satu saja, enggak secara total, karena sayang yang boring lainnya ini masih orisinil, jadi cuma dikonter saja, yang retak nanti disok ulang teman-teman. Ini blok silinder dari Ford Ranger ini sudah selesai diperbaiki. Ini yang silinder nomor 2 ini sudah disok ulang, dan hasilnya seperti ini. Karena yang kemarin ini retak ya teman-teman, ini retak, terus jadi boringnya atau linernya ini telah diganti yang baru, halus, mulus. Sedangkan yang lainnya ini cuma di kolter saja, karena sayang linernya masih orisinil. Jadi kita cuma mengkolter saja, oversize dari 0 menjadi oversize 50, dan kita ganti dengan shaker yang baru.
Proses pengerjaannya di bengkel Bubut teman-teman. Kalau saya, langganan saya di bengkel remaja yang ada di Kota Kepanjen, Malang. Hasilnya sangat bagus dan tidak pernah ada masalah selama langganan ke sana. Hasil pengerjaan selalu bagus dan ownernya ramah teman-teman, mudah diajak konsultasi. Sehingga saya memutuskan untuk berlangganan di bengkel Bubut remaja Kepanjen, Malang. Ini kita uji coba menggunakan ring shaker yang baru dan kita ukur celah ring shakernya atau gapnya berapa. Dan ini ketemunya ring shaker ini celahnya setelah dipasang adalah 0,25 mm. Ring ini cukup rapat gapnya sehingga nanti kalau mesin udah hidup ini nanti perlu direyen teman-teman. Mesin itu kalau overhaul ganti shaker, ring shaker itu wajib dihidupkan teman-teman, atau namanya apa ya, kalau orang Jawa namanya direyen, dihidupkan selama 2 hari kalau saya. Jadi 2 hari itu dihidupkan terus menerus sambil dikontrol kebocoran, uli, temperatur mesin itu selalu dikontrol. Karena untuk menjaga pemuaian, karena ini kalau mesinnya nanti overheat, celah ring seperti ini nanti memuai bisa macet. Jadi agar mesin itu lama nanti perlu direyen terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini celahnya rapat, cuma 0,25, cukup presisi. Ranger telah memulai perakitan, asrak telah kita pasang dan kita pastikan ini putarannya enteng, nggak berat. Ini harus wajib kalau kita menyetel asrak pada blok, setelah semua baut dikencangkan ini harus kuat diputar dengan tangan, harus enteng tapi tidak pucak. Itu adalah syarat mutlak, harus wajib, nggak boleh berat, enteng. Nah, proses selanjutnya adalah kita mulai memasang shaker. Kita mulai pemasangan pistonnya. Dan menggunakan alat piston ring kompresor. Masuk. Selanjutnya kita akan memasang ini. Kita beri pelumas. Adalah kunci khusus seperti ini, bintang carbon, pokoknya nggak sama dengan kunci mobil Jepang, nggak sama. Pemasangan lanjut ke silinder nomor 4. Ini silinder kita beri pelumas. Permukaan piston kita lap dulu ya, walaupun sudah dibersihkan tapi ini masih perlu dikit-dikit kebersihannya. Pelumas jangan lupa, metal, permukaan metal harus diberi pelumas juga ya. Hadap pemasangan tanda panah seperti ini menghadap ke arah depan, jadi tidak boleh keliru teman-teman ya.
Terus pemasangan gap dari ring piston ini kita acak bertolak belakang supaya kompresi rapat. Kita menggunakan piston ring kompresor ini untuk benturkan dulu. Piston telah kita pasang semua. Diteliti lagi, tanda panah harus menghadap ke depan. Ya, selesai kita pemasangan. Kita lanjut ke babak berikutnya. Kita mulai lagi perakitan mesin Ford Ranger. Setelah kita memasang askrek, selanjutnya kita akan memasang cover askrek ini. Jadi akan kita pasang yang presisi, ada paknya seperti ini. Ya, nanti tetap kita beri sealer biar rapat, karena ini memakai pak yang lama. Karena ini hemat anggaran, jadi pak yang lama kita pakai kembali, tapi kita beri sealer. Perakitan telah selesai, mesin kita naikkan. Kalau silinder head kita pasangnya belakangan teman-teman, biar nanti akan mudah pemasangannya yang lain-lain. Karena kalau kita pasang silinder head sekalian nanti akan rumit, lebih sulit. Jadi pemasangan silinder head kita laksanakan belakangan. Apa sekarang? Maju yuk, terus gas, gas, hop. Ini ada sedikit permasalahan, ternyata silinder headnya melengkung. Setelah kita ukur pakai mestar, ini kelihatan ada yang sedikit renggang. Jadi ini prosesnya kita bawa dulu ke bengkel bubut untuk diratakan ulang teman-teman. Di daerah sini ini kelihatan yang menggantung. Nah ini ada renggang sedikit sini, ini adalah tidak rata. Ini setelah sampai di bengkel bubut, ternyata melengkungnya silinder head ini ternyata lumayan teman-teman. Setelah diukur oleh mekaniknya, ternyata kerataannya ini tidak sama sekali, jadi melengkung lumayan. Prosesnya ini sebenarnya untuk proses scrap atau seser ulang ini menggunakan mesin khusus untuk meratakan silinder kop, tetapi ini memakai mesin yang dipakai untuk coulter, karena kebetulan mesin untuk seser silinder kop ini masih rusak, tetapi hasilnya sama saja teman-teman, masih sama saja dan juga tetap presisi. Ini adalah hasil dari proses perataan silinder head. Kalau tidak diratakan seperti ini, kalau kita nekat memasang, nanti pasti akan berojol kompresinya. Kalau sudah halus begini, dijamin kompresi akan rapat dan tidak akan menyeberang
Hasilnya seperti ini teman-teman, bagus, halus, dan sangat rata. Ini paknya teman-teman, paknya ini kita sudah tidak usah lagi memakai lem tambahan untuk memasang pak silinder head ini, karena ini sudah ada lapisan di atas plat pak silinder kopling tersebut. Nanti apabila dipasang, nanti akan lapisan lem tersebut sudah akan bereaksi dan memberikan kerapatan sendiri. Jadi kita tinggal pasang, kencangkan sesuai dengan torsi yang sesuai. Pemasangan seperti ini harus serba bersih, jadi permukaan sudah dibersihkan dan bebas dari kotoran. Pemasangan rantai timing Votranger ini sebenarnya adalah memakai SST atau Special Service Tool, tetapi bisa juga kita melakukannya secara manual. Di video saya juga di channel ini ada saya terangkan bagaimana cara secara manual. Silakan dibuka-buka di channel saya jelaskan secara lengkap cara memasang rantai timing tanpa SST. Nah, ini sudah hampir selesai, sudah hampir finishing. Tetapi Votranger ini pengkabelannya sangat semrawut juga ya. Jadi harus kita teliti satu persatu karena lokasinya ini sangat rapat-rapat sekali dan kabelnya banyak sekali. Jangan sampai keliru, jangan sampai ketukar, jangan sampai kebalik karena bisa berakibat mesin bisa tidak hidup. Kabelnya itu gimana ya? Selain rumit, menggerombol, juga lokasinya itu sulit-sulit teman-teman, jangkauannya sulit, sehingga ini saya kerjakan ini juga sudah agak lama sebenarnya, tapi saya tetap saya kerjakan setiap hari, tapi ya saya tinggal gitu, saya sambil lah istilahnya, karena ya gitu emang agak rumit teman-teman. Seperti ini kabelnya posisinya berdempetan dan berdekatan seperti ini, jadi kita harus sabar dan teliti, hati-hati. Yang penting sukses dalam pekerjaan akhir, semoga tanpa kendala. Nah, ini sekarang sudah hidup teman-teman. Hidupnya ya enak karena ini baru diganti seker sama bir seker. Kalau meta-meta ini tidak ganti kemarin, tetap yang lama karena saya pikir ini nggak masalah. Sebenarnya tadi hidupnya nggak langsung digiring seperti ini, tadi ya agak ulet-ulet gitu dikarenakan akhirnya ya sudah agak drop, jadi putaran lambat. Ini terpaksa saya cas dulu. Ini kita periksa teman-teman bagaimana kondisi olinya naik dan kencang sampai nyiprat-nyiprat, nggak masalah. Prosedur wajib itu teman-teman, setelah mesin hidup kita harus selalu mengecek kebocoran air itu wajib diteliti semua, jangan sampai kelewatan, karena ini nanti akan dirayen selama 2 hari untuk menyesuaikan istilahnya melamakan
spatnya antara liner dan verseker biar halus, dihidupkan selama 2 hari. Setelah itu nanti siap pakai langsung gas bisa, tapi selama 2 hari ini nggak boleh, ini harus hidup stasioner dulu, nggak perlu digas-gas ya, yang penting temperaturnya diperiksa, nggak boleh terlalu tinggi dan selalu pantau kondisinya.